Deus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih sudah datang untuk mengikuti kegiatan dengan kelompok pada hari ini. Baik, untuk memulai kegiatan kita, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan semoga selalu diberi kemudahan. Kemudian semoga mendapatkan manfaat dari kegiatan hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Baik, silakan. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu berdoa yang lancar. Doa saya. Apa kabarnya? Baik. Semangat gak? Untuk lebih mengenal satu sama lain, kita perkenalan diri terlebih dahulu. Kalian nanti perkenalan diri terus disebut sama hobinya. Kayak dari ibu terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama ibu Aureova, hobinya membaca. Makasih. Boleh dilanjut? Perkenalkan, saya Dwi Zaryani, saya hobinya nonton film. Perkenalkan, nama saya Melati Putri Ramadan, hobi saya main badminton. Perkenalkan, saya Syifa Fauzia, hobi saya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Luciani, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Imelda Julia, hobi saya nonton. Perkenalkan, nama saya Trisaya Kamalia, hobi saya mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Muhammadi, hobi saya nonton film. Perkenalkan, nama saya Marsyadi Kristianti, hobi saya main game. Baik, kenalan semua. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke ruang BK hari ini. Jadi hari ini ibu ngumpulin kalian untuk melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya udah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok belum? Belum pernah ya? Baru pertama kali ya? Iya. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu layanan bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu apa? Jadi di dalam kegiatannya nanti peserta itu saling menanggapi, saling berkomunikasi, saling memberikan saran untuk menjalin keakraban gitu ya. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini terdapat pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Di sini pemimpin kelompoknya ibu dan anggota kelompoknya kalian semua. Paham sampai di sini? Nah, tujuannya untuk apa? Karena pada pagi hari ini kita akan membahas topik cara mengelola emosi. Jadi tujuannya agar peserta didik itu dapat memahami dan mengenali pengendalian emosi di dalam berbagai situasi. Kemudian agar kalian tuh dapat menerapkan teknik-teknik pengendalian emosi dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang harus diterapkan. Pertama ada asas kerahasiaan yang dimana apa yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia, hanya kita yang tahu. Jadi kalau misalkan nanti ada teman kalian yang sharing pengalamannya, bercerita gitu ya, itu dikit aja di sini. Atau kalau misalkan kalian masih khawatir mau sharing di sini karena takut tersebar gitu ya, itu nggak perlu khawatir lagi karena kita menerapkan asas kerahasiaan. Terus ada asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini secara sukarela betul? Iya. Nggak ada paksaan ya? Iya. Nggak ada. Oke. Kemudian ada asas keterbukaan. Kalian diminta untuk secara terbuka menceritakan pengalamannya atau sharing-sharing gitu ya, atau kalian kalau mau menanggapi temennya secara terbuka gitu. Terus ada asas kenormatifan yang dimana ketika ada temennya yang sedang sharing atau sedang
cerita gitu, kalian jangan langsung memotong omongannya. Jadi kalau misalkan kalian mau menanggapi atau kalian mau bertanya, silakan angkat tangannya terlebih dahulu. Oke. Paham sampai di sini? Nah, sebelum kita lanjut, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ibu punya game, jadi nanti kalian yang satu tangan kayak gini, yang satu kayak main cangcut gitu loh. Nanti ibu akan bercerita, kalau ibu menyebutkan kata jamur, kalian menangkap tangan teman kalian gitu. Oke, udah siap? Udah. Mulai ya, kata jamur ya. Pada suatu hari, ibu ingin membuat makan siang untuk anak. Anak bilang, ia ingin memakan sayur-sayuran. Lalu ibu pergi ke supermarket untuk membeli beberapa sayuran. Ibu membeli wortel, cabai, jagung, tomat, dan jamur. Ada yang ketangkep? Ada. Siapa yang ketangkep? Makasih. Oke. Kita lanjut ya. Sesampainya di rumah, lalu ibu mencuci sayuran tersebut dan memotong jagung, jamur untuk ditumis. Setelah semua sudah siap, ibu menghidangkan tumis jamur dan juga makanan lainnya. Lalu anak memakan tumis jamur dengan bunyi mengatakan bunyi. Oke, kita lanjut ya. Menurut kalian nih, mengendalikan emosi itu apa sih? Atau emosi itu apa sih? Perasaan. Nah, jadi emosi itu perasaan atau reaksi alami yang dialami oleh setiap orang. Contoh, misalkan ketika senang karena mendapatkan nilai yang bagus, sedih karena mendapatkan perlakuan tidak adil, atau sedih karena kehilangan sesuatu. Nah, emosi itu yang membuat kita mengenal apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Sebelum kita mengetahui cara untuk mengendalikan emosi, kita harus tahu dulu kan emosi itu apa. Tadi emosi itu suatu reaksi alami yang dialami oleh setiap orang. Tapi yang jadi masalah itu bagaimana cara kita mengendalikan emosi dengan baik. Nah, ada nggak nih dari kalian yang ketika sedang marah itu teriak-teriak atau mungkin membanting sesuatu, itu dampaknya akan seperti apa? Yang pastinya bakalan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Ibu mau tahu nih, di antara kalian ada yang punya pengalaman ketika berada di suatu situasi marah, cara menghadapinya tuh seperti apa? Saya sih kalau lagi marah biasanya dibuat tidur aja, Bu. Tidur aja. Kalau saya biasanya dengerin musik atau nggak main sama teman-teman. Kalau saya biasanya kalau udah kesel banget pasti nangis atau enggak diam di kamar. Oke. Ada yang mau nambahkan lagi? Udah. Oke. Betul ya. Jadi di antara teman kalian ada yang diam dulu di kamar atau mendengarin musik, itu kan masih ruang buat diri sendiri ya. Nah, tadi kan emosi. Kalau mengendalikan emosi ini kan bagaimana kemampuan kita untuk mengenali, memahami, dan mengerti perasaan atau emosi supaya emosi itu nggak meledak gitu kan. Supaya nggak merugiin diri sendiri dan juga orang lain. Oke, jadi di sini ibu ada naskah. Ini di sini ada 5 peran. Di sini kita bakal
role play. Boleh diulang. Oke, di sini ada 5 peran. Nanti kalian memilih mau jadi siapa ya? Satu orang nanti ada yang menjadi narator, oke? Sisanya menjadi observer. Kalian silakan dibaca terlebih dahulu. Nanti kalau udah siap, boleh kasih tahu ibu. Iya, salah. Tipe-tipe. Itu teman ini ada teman Rina ya. Oke, sudah siap? Sudah. Oke. Mau berdiri atau duduk? Berdiri ya. Oke, nanti yang berdiri itu yang masa yang meranin gitu ya. Nanti ganti-gantian berdirinya. Di suatu hari di sekolah, Rina sedang merasa lelah dan tertekan karena banyak tugas dari sekolah. Saat bekerja kelompok, terjadi kesalahpahaman. Rina, kenapa tugas kelompok bagianmu belum selesai? Aku udah capek. Kamu pikir aku mau punya kerjaan lain? Aku cuma tanya, kenapa kamu marah? Kamu selalu nyalahin aku. Rina, tenang dulu, kita bisa bicarakan baik-baik. Aku nggak mau denger. Kalian semua sama aja. Saat emosi tidak dikendalikan, masalah kecil dapat menjadi besar dan merusak hubungan. Rina, apa yang kamu rasakan barusan? Saya marah, tapi sekarang saya menyesal. Marah itu wajar, tapi kita perlu mengendalikannya. Coba kamu tarik nafas dalam-dalam. Saat emosi muncul, kamu bisa berhenti sejenak untuk kasih ruang buat diri kamu sendiri, mengatur nafas, dan mengungkapkan perasaan dengan kata-kata yang baik. Maaf ya, tadi aku marah. Aku sebenarnya capek dan tertekan. Papa, aku juga minta maaf ya kalau cara aku bertanya membuatmu tersinggung. Nah, kalau kita sering bicara baik-baik, pasti lebih enak kerja kelompoknya. Mengendalikan emosi bukan berarti menahan perasaan, tapi menyalurkan dengan cara yang tepat. Nah, dari role play yang udah kita peranin, kira-kira pelajaran apa sih yang dapat kita ambil? Gimana nih, observer? Oke, boleh.
Kalau menurut saya emosi yang gak terkendali itu ternyata bisa memperbesar masalah, terus bisa merusak hubungan pertemanan dan menghambat kerjasama. Oke, selanjutnya Bu. Kalau dari saya menanggapi perasaan secara asertif itu bisa bikin jadi lebih efektif Bu daripada kita tuh ngeluapin amarah kita. Oke, selanjutnya Bu, kalau menurut saya sebenarnya emosi itu wajar, tapi cara kita mengekspresikannya itu harus dikendalikan biar nggak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Oke, jadi dari adegan tadi itu kita tahu ya kalau misalkan kita lagi tenang itu kita bakal bisa berpikir lebih jernih. Terus kalau misalkan kita berbicara sama temennya itu nggak bakal menyakiti hatinya, gitu nggak? Nah kemudian perasaan kalian gimana nih setelah bermain peran? Saya merasa lebih tenang, terus juga tahu apa yang harus dilakukan ketika emosi itu muncul. Oke. Kalau saya lebih merasa bisa lebih peka terhadap perasaan orang lain sih Bu. Jadi mengendalikan emosi itu penting nggak sih? Penting. Karena kalau misalkan kita nggak mengendalikan emosi dengan baik, itu bakal merugikan diri sendiri dan juga orang lain ya. Kemudian kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi dengan baik, biasanya orang tuh yang langsung ngeluapin emosinya pasti ada omongan yang nyakitin orang lain kan. Nah kalau kita tenang dulu, itu bisa lebih baik ngomongnya. Nah, gimana Bu cara untuk mengendalikan emosinya? Yang pertama, kalian bisa kayak tadi ya dengan pengambilan nafas. Kalau misalkan kalian udah ngerasa kesel, coba tarik nafas, terus buang, dilakukan bisa 3-5 kali. Nah, terus tenangin diri dulu. Kemudian ada juga yang namanya meditasi musik ya. Jadi kalau misalkan kalian udah ngerasa kesel gitu, marah atau kecewa, coba kalian mengelolanya dengan dengerin musik biar lebih tenang. Tapi dengan catatan musik yang kalian dengerin itu maknanya harus makna yang senang juga. Kalau misalkan kalian ngedengerinnya lagu galau gitu ya, itu kita bakal menyerap energi negatif dari si lagu galau tersebut. Tapi sedangkan kalau misalkan kita dengerin lagunya yang happy, kita bakal menyerap energi positif dari lagu tersebut gitu. Nah terus kalian bisa juga dengan memberi ruang untuk diri sendiri supaya lebih tenang. Tapi jangan terlalu lama juga karena takutnya bakalan silent treatment itu kan nggak baik ya. Terus kalian bisa juga dengan melakukan journaling. Kalian merefleksikan apa yang kalian baca. Jadi walaupun kayak cuma nulis doang gitu ya, padahal dengan journaling ini membantu kita merefleksikan apa yang kita rasakan. Jadi kita tahu nih kayak misalkan kalian sesimpel kalian lagi sedih atau lagi kecewa, kalian juga aduh aku hari ini lagi sedih banget, atau aduh aku kecewa banget deh sama dia, atau apapun itu. Kalau kalian lagi senang pun boleh tuh ngelakuin journaling, walaupun kalau dulu tuh kayak apa sih nulis doang gitu, padahal itu sangat berimpact sama diri kita sendiri. Oke baik, karena kegiatan kita akan segera berakhir, boleh kalian berikan kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Boleh dimulai dari kamu dulu. Kalau aku kesannya sih ngerasa lebih nambah wawasan gitu, karena jadi ngerasa bisa mengendalikan emosi lebih baik gitu. Misalnya semoga ya mengendalikan emosi aku juga jadi lebih baik gitu selain emosi. Oke, makasih. Boleh lanjut. Kalau dari aku jadi tahu sih kayak cara mengendalikan emosi yang baik itu kayak gimana. Terus kalau misalkan pesannya mungkin kurang lebih sama sih sama Tasya, kayak jadi lebih tahu aja
secara jadi bisa saling mengerti sama satu sama lain antara temennya. Kalau dari aku pesannya mungkin sama dia kayak mudah menambah wawasan untuk mengelola emosi yang dari pelajaran itu. Terus pesannya ya semoga dari yang kita pelajarin pertemuan ini bisa berpengaruh bagi kehidupan. Kalau dari aku mungkin pesannya kita jadi tahu kalau misalkan kita lihat emosi harus ngelakuin apa ya. Kalau pesannya kurang lebih sama sih jadi. Kalau dari aku sih, aku merasa jadi lebih tahu gimana caranya untuk mengungkapkan perasaan kalau lagi marah ya. Biar kita bisa menghargai diri sendiri, orang lain juga banyak juga teman-teman. Kalau pesan dari aku, karena kan yang tadi di pertama aku bilang, aku kalau ada masalah tuh jadi nggak tidur ya Bu. Jadi aku jadi paham kalau itu tuh nggak apa-apa kalau kita ngelakuin, dan kita tuh jadi ngasih tahu orang lain, dan ketika kita emosi orang lain kita juga jadi bisa paham perasaannya. Kalau pesan saya ini bisa tuh diadain seminggu sekali gitu, saatnya kita bisa mempress hal lain gitu. Lanjut. Baik, sama kayak teman-teman sekalian aja sih, jadi bisa tahu caranya, cara mengelola emosi diri kami sendiri gitu. Jadi lebih bisa matiin teman-teman sekalian juga. Ya sama juga kita jadi tahu gimana caranya mengendalikan emosi, terus kalau refleksi kayak gimana aja. Baik, kita sudah membahas cara-cara mengendalikan emosi dan mengetahui emosi itu apa gitu ya. Nah, Ibu meminta kepada kalian apa yang sudah kita dapatkan hari ini, sudah kita pelajari hari ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-harian. Baik, terima kasih kalian sudah dengan baik mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa ya. Oke, dipersilakan berdoa. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.